itu menghimpun sebuah perintah agar murid kesayangannya, murid yang sama-sama dimuliakannya, yakni Syekh Hasyim Asy'ari, melahirkan sebuah organisasi. Dan itu isyarat itu tidak main-main. Dikirimkannya tongkat, ya, Khalil yang terkenal itu, lalu dengan beberapa ayat di surah Thaha mulai ayat 17 sampai 23 dan seutas tasbih. Sebetulnya lambang-lambang ini antara lain agar Mbah Hasyim mempersiapkan embrio kelahiran sebuah organisasi yang pada akhirnya kita kenal dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Jam'iyah Diniyah Istimaiyah, Jam'iyah Diniyah Istimaiyah, organisasi agamaan istimaiyah yang sifatnya adalah bersosial, bermasyarakat, yang kemarin sedang kita terganggu sedikit di masa pandemi yang begitu, yaitu perkerumunan. Istimaiyah ini bisa kita artikan perkerumunan, kumpul-kumpulnya. Ini memang khosais kita. Dengan pandemi kemarin kita banyak dirugikan, kumpul saja harus diberi jarak, ya. Salaman saja sudah berubah, pakai siku, pakai kadang pakai apa begitu, ya, pakai ini genggaman ini, ya, beradu dengan genggaman dan sebagainya. Soft sholat pun ini kita banyak mengalami. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berangsur-angsur semua itu bisa hilang. Kerugian spiritual semacam ini itu ada dampaknya, tapi mudah-mudahan dampak ini tidak begitu besar bagi kita di dalam berorganisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Sedikit saya terangkan kenapa tongkat yang dikirimkan oleh beliau Hasyim Asy'ari, karena tongkat itu simbol sebuah kepemimpinan. Sekarang pun tongkat ini menjadi sebuah simbol kepemimpinan tertinggi. Seorang yang punya kedudukan gelar panglima misalnya, dia selalu bawa tongkat. Presiden pun waktu zaman Pak Karno itu selalu bawa tongkat. Artinya tongkat ini adalah sebuah simbol komando, ya. Manakala ada komando berarti di situ ada persatuan, ada istimaiyah. Manakala ada istimaiyah berarti itu ada istimaiyah, mendengarkan, ya. Kalau dari istimaiyah ini ada ketaatan, ya, timbul ketaatan, dan dari ketaatan inilah kita akan mendapatkan sebuah anugerah. Maka dulu kata sami'na wa ata'na ini menjadikan pusaka yang sangat berharga di Nahdlatul Ulama ini. Sekarang ini sedang mengalami erosi, penipisan sami'na wa ata'na. Yang muncul sami'na wa ata'na wa mobilna wa rumahna, ini, ya. Apalagi dengan politik yang berkembang di Indonesia, terus menggerogoti sami'na wa ata'na, sehingga sering kita dengar dalam ilmu, dalam apa saya memang santrinya, tapi dalam politik saya adalah lawannya. Ini ya betul, memang mungkin seperti itu, tapi kan sudah bagaimana keberkahan yang akan bisa didapatkan kalau sudah dia mencanangkan seperti itu. Di perpolitikan yang ada ini terus
Nahdlatul Ulama tiap hari, tiap detik memikirkan bagaimana bisa menata, bagaimana bisa meluruskan, bagaimana bisa kaderisasi berjalan dengan baik, ya, bagaimana sami'na wa ta'na bisa berjalan. Begitu lepas di lingkungan politik berubah total, ketaatan wa ta'na hampir tidak kita kenal, dan itu senjata kita. Maka dalam surat Al-Baqarah, mungkin ayatnya bisa dicari, ayat yang menyatakan amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Tak kurang percaya kita kalau wa qalu ini ya rasul dan semuanya ini pemimpin-pemimpin dunia akhirat. Ini ucapan para pemimpin dunia akhirat. Ucapannya sami'na wa ata'na. Surat Al-Maidah ayat 7 kalau tidak salah disebut surat Qur'an nikmatullah alaikum wa mitsaqal ladzi wathaqum bi il qultum sami'na wa ata'na. Ingatlah kalian nikmat Allah, ya, yang anugerahkan pada kalian. Ini yang diperintah adalah memang wadkur nikmat atau wadkuru nikmat Allah. Kalau itu Rasulullah ya tentu perintah juga pada umat atau langsung pada umatnya. Saya ayatnya wadkuru nikmat Allah begitu ya, sekot jamak gitu di Al-Maidah. Coba nanti dilihat Al-Maidah ayat 29 itu wadkuru nikmat Allah, bunyinya seperti itu. Wa mitsaqal ladzi wathaqum bihi idz qultum sami'na wa ata'na. Jadi kita diperintah menyebut nikmat Allah, anugerah Allah, dan diperintah juga terus mengingat mitsaqnya, perjanjiannya. Apa? Idz qultum sami'na, di saat kita di dalam perjanjian ini menyatakan sami'na wa ata'na, dan itu pusaka kita. Nahdlatul Ulama, ya. Jadi yang dikejar dan diperjuangkan bukan materi fisik, tapi juga hal yang abstrak yang penuh barokah seperti itu. Perjuangan panjenengan semua yang jauh katakan dari Jakarta, ya, tapi tetap terus memperjuangkan, ya. Ini malah mungkin lebih hidup Nahdlatul Ulamanya. Saya yakin ini pahalanya berlipat-lipat. Apalagi kebanyakan pejuang-pejuang, para penggerak muharrik Nahdlatul Ulama ini kebanyakan dulu muhajir kita dari Jawa, dari mana itu tidak kehilangan sebuah perjuangan. Disinilah pentingnya. Jadi tongkat yang di dalam surat Thaha itu disebutkan umatil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu hai Musa. Qala ya asaya, ya Allah ini tongkatku, kata Nabi Musa. Atawakku 'alaiha wa asubi 'ala ghanami, aku gunakan telekan bersandar dan aku gunakan untuk mengais dedaunan untuk makanan binatang ternak. Waliyafiha ma'aribur, dan aku masih banyak dengan dan kebutuhannya. Ini Allah perintah alqiyah ya Musa, lemparkan tongkat itu. Fa'alqaha fa'idha hayyatun tas'a. Begitu dilempar berubah menjadi ular naga yang besar. Sampai Nabi Allah Musa grogi. Allah berfirman, khudha wa la takhaf, ambil kembali tongkat yang sudah berupa ular naga. Wala takhaf, jangan grogi, jangan takut. Sanu'idu hasil. Ini kalau kita terjemahkan saat ini, yaitu tadi banyak sudah mengalami sebuah kekeroposan pemahaman. Jadi artinya apa? Basim Asy'ari Syekhana Khalid Bangkalan mengirimkan tongkat dan ayat-ayat di dalam surat Thaha itu serta tasbih, maksudnya
melahirkan sebuah organisasi yang sakti sekali. Tongkat yang kapan dibutuhkan bisa berubah menjadi ular dalam rangka apa? Meratakan apa? Artinya ya mengusir atau memberantas kemungkaran-kemungkaran di bumi ini dan mengupayakan warga secara keseluruhan ini menjadi sejahtera. Jadi ini amanah. Jadi ma'ruf ini bisa merata, mungkar ini bisa diresmi, lalu waliyafiyah ma'aribul ukhra atau wa'usuya al-ghanami, ini adalah amanat agar para pemimpin atau ulama bisa mempersiapkan dan menyalakan perekonomian keumatan yang pada akhirnya bisa membuat umat nanti-nantian ini menjadi umat yang sejahtera. Perjuangan di akhir-akhir zaman ini sangat dibutuhkan sebuah kemapanan ekonomi. Sebenarnya mapan ini pun punya makna negatif, tapi artinya kemampuan ekonomi. Hingga gelar-gelar yang selama ini sering dialamatkan pada kita, NU itu wajahnya sudah wajah proposal. Kan begitu sering kita dengar itu. Jadi wajahnya sudah wajah proposal, karena apa-apa melalui proposal. Jadi kalau sudah proposal, ini tanda seorang yang tidak punya kemampuan menggantungkan kemampuan itu pada orang lain. Orang lain yang tahu ini akan punya kesempatan besar untuk terus menghilas kita, untuk terus memanfaatkan. Ini cerita saya suatu ketika pulang mau ke Surabaya. Biasa saya ini naik pesawat jam terakhir, penerbangan terakhir Surabaya jam dan maghrib saya sudah mau berangkat ke bandara. Saya diajak anak-anak ini yang sering ke ruangan saya, kita nanti mampir di mana, Kemayoran. Kemayoran itu dulu yang tempatnya dulu ini merupakan bandara ya, lalu diubah menjadi sering ditempati untuk ini pameran-pameran PRJ itu ya, Jakarta dan sebagainya. Di situ ada gedung-gedung yang besar. Diberitahu di mana ini, di Pekan Raya ini, di Kemayoran ini, saat ini sedang ada pertemuan para konglomerat, di antaranya ada beberapa atau sebagian dari Sembilan Naga. Pernah mendengar Sembilan Naga? Sering ya? Siapa itu? Ya? Itu sebagian ya, Sinarmas, Aguan, semacam itu. Ada Murdayapo. Tapi waktu itu saya belum tahu siapa-siapanya. Apa hubungannya? Dan saya bilang penting untuk dia. Ya, saya ikuti. Begitu saya turun dari mobil, masih di lobi, ya, lobi pertemuan itu, ada beberapa meja yang orang duduk-duduk, ada berempat dan lima. Akhirnya di BCI, kalau ada kiai dari PBNU datang, dia mendengar langsung berdiri, lari-lari kecil menuju saya, menjabat tangan saya sambil mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU. Saya tidak tahu siapa ini, datang ke saya. Lah bersama-sama, saya itu memperkenalkan diri. Ini yang namanya Murdayapo, istrinya Siti Murdaya. Ini yang namanya Aguan, yang punya ini Agung Podomoro ya, yang kayaknya luar biasa itu. Lalu ada namanya Michael siapa gitu. Oh ini sebagian daripada. Tapi tadi kok mengucapkan terima kasih NU lah, ini yang saya pikir. Kenapa? Padahal NU ini
saat ini masih tetap saja istiqomah kedudukannya dan gelarnya masih tetap minal mustata'afin minal fuqara wal masakin. Kalau kita ada mendengar sebuah bagi-bagi apa misalnya, bagi-bagi sepuluh atau puluhan ribu orang antri, kalau kita tanya siapa mereka? Tapi kok mereka diucapi terima kasih, loh ini aneh. Saya ada semacam tarian, kenapa mereka kok minta terima kasih? Simpulan sederhana saya, mereka butuh NU, mereka tetap menginginkan NU ini berubah, mereka tetap menginginkan NU hidup bila perlu terbesar, bukan hanya di dunia sampai akhirat. Nah, betul sampai akhirat. Kenapa? Sampai sekarang anggota NU yang meninggal dunia tidak ada, itu ada yang menyatakan dicoret dari keanggotaan, malah dibacakan surat Yasin, tahlil. Anggota kita kemarin meninggal dunia, mari kita bacakan surat Al-Fatihah, mari kita tahlilkan, masih disebut anggota kita. Nah kalau yang hidup dihitung saja sudah terbesar sedunia loh ini. Tidak ada, apalagi kalau yang sudah meninggal digabungkan sekarang, tentu terbesar dunia akhir. Mereka begitu menginginkan NU ini besar, bahkan terbesar. Bagus ya, maunya konglomerat sebagian 9 negara yang mengucap terima kasih, bagus. Menginginkan kita ini tetap eksis, hidup, bahkan besar, bahkan terbesar. Kan bagus. Yang tidak bagus apanya? Begini. Tapi kondisi kita tetap seperti ini. Itu loh. Ya, kondisi kita tetap minal fuqara wal masakin. Makanya diajak terima kasih. Kenapa? Karena dengan adanya NU di Indonesia, aman siapapun aman. Pemerintah tidak akan pernah diganggu-ganggu oleh ketua. Tidak ada selama ini NU melakukan kudeta, pemberontakan, menurunkan sebuah penguasa di tengah jalan. Tidak. Ya orang-orang